Hi guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau review maskara yang aku pakai sama eyelash curlernya, karena bulu mataku itu kan tipe yang susah untuk naiknya gitu. Jadi aku pengen sharing perjalanan aku cobain berbagai macam maskara sama cobain beberapa eyelash curler. Dan ini sebenarnya ada beberapa maskara dan beberapa penjepit bulu mata yang udah nggak ada karena aku buang, karena memang udah nggak bisa dipakai dan nggak cocok. Jadi mungkin nanti aku insert gambarnya aja kalau ada ya. Tapi kita review dulu yang ada untuk sekarang ini. Pertama aku mau review dulu untuk penjepit bulu mata ya guys. Jadi aku punya 3 di sini. Sebenarnya awalnya itu aku punya 4. Satu lagi tuh yang Miniso yang zaman dulu punya banget, pokoknya yang Miniso pertama kali rilis di Indo. Penjepit bulu matanya dia yang bawahnya tuh pegangannya warna Tosca, bentukannya mirip kayak yang ini tapi dia Tosca gitu. Nah kalau untuk yang Miniso itu jujur nggak cocok sama sekali di aku. Dia nggak bisa ngebantu bulu mataku untuk naik sama sekali. Jadi kayak aku susah gitu loh, ngejepitnya tuh harus bener-bener kayak beberapa kali, mungkin 3-5 kali dia baru bisa naik, itu pun gak naik banget. Jadi itu fail di aku. Itu pertama ya untuk yang Miniso. Jadi kayak emang murah, harganya tuh murah, gak mahal. Seingat aku tuh kan cuma 30 ribuan apa 20 ribuan, tapi gak bekerja sama sekali di aku gitu. Nah kedua aku ada ini, udah kotor banget sih, tapi ini adalah Innisfree punya. Kalau kalian bisa lihat ini tuh Innisfree punya, dan aku udah nggak pernah bersihin ini karena memang ini aku jarang pakai sih, bahkan kayak nggak pernah aku pakai karena aku udah ada yang cocok di aku kan. Jadi ini adalah penjepit bulu mata kedua aku. Sejauh ini aku tuh baru punya 4 penjepit. Pertama yang Miniso, kedua ini yang Innisfree, dan ini tuh harganya kalau nggak salah 30 ribuan juga deh, nggak beda jauh sama yang Miniso. Dan ini juga nggak bekerja di aku, ini bener-bener nggak bisa, sangat-sangat nggak bekerja. Jadi kayaknya tuh kalau dia yang penjepit bulu matanya yang kurang kencang kayak gini nih, dia tuh pasti nggak akan bisa cocok sama bulu mata yang susah untuk naik ke atas. Apalagi aku monolit, jadi makin susah lagi gitu. Jadi ini juga kurang works, karena aku pikir tanya kayak Innisfree merek Korea harusnya bagus lah ya gitu kan, tapi ternyata fail gitu, ini nggak bisa gitu. Terus penjepit bulu mata ketiga aku ada ini Shu Uemura ya, Shu Uemura. Ini adalah penjepit bulu mata penolong hidup aku. Sumpah guys, aku tuh lupa sih ini harganya berapa, 400, 500, pokoknya ini ratusan ribu, tapi aku lupa harganya berapa. Oke, jadi aku udah cek, ini tuh kayak harganya sekitar 300 ribuan penjepit bulu matanya. Cuma guys, ini tuh bagus banget penjepit bulu matanya, kayak bener-bener bekerja dengan sangat baik. Jadi memang ada harga ada barang bagi kalian yang kesulitan untuk bulu matanya bisa naik ke atas kayak aku. Kalian boleh coba ini kalau memang budgetnya masuk ke kantong kalian. Tapi kalau misalnya enggak, aku ada pilihan lain, nanti aku kasih tahu kalian apa pilihannya. Tapi ini bener-bener penolong aku. Jadi semenjak aku punya 2 yang sebelumnya, yang Miniso dan Innisfree itu nggak bekerja, aku pakai ini tuh bekerja banget. Jadi aku selalu pakai penjepit bulu mata ini terus gitu. Aku nggak pernah ganti sama sekali karena ya emang udah cocok gitu. Jadi karena udah cocok, aku udah nggak mau ganti-ganti lagi karena bulu mata aku memang susah banget untuk dijepitnya gitu. Jadi ini adalah Shu Uemura. Kelihatan nggak ya? Hopefully kelihatan ya guys mereknya, Shu Uemura. Ini kotaknya udah hilang, tapi kalau Shu Uemura tuh kalian bakal dapet free ini guys, free padding ininya nih. Aku masih simpen. Ini adalah extra pad untuk di penjepit bulu mata kalian. Kalau beli Shu Uemura tuh pasti dapat 1. Jadi kalau misalnya menurut kalian ini udah gak bisa dibersihin lagi atau misalnya rusak atau apa, kalian bisa ganti. Tapi aku semenjak pertama kali pakai ini sampai sekarang gak pernah ganti sih, karena kayak ya masih bisa juga gitu loh. Dan aku juga makeup yang nggak yang sering-sering banget kan, jadi masih bisa banget untuk aku pakai gitu. Jadi belum pernah aku ganti, ini masih aku simpen, lumayan banget kan. Jadi kalau misalnya ini
udah rusak atau apa bisa diganti sama yang baru, tapi aku nggak tahu sih di ininya aja dijual atau jual atau enggak gitu. Nah jadi ini yang bagus tapi kan harganya mahal ya guys gitu, termasuk sebenarnya termasuk overpriced sih untuk sebuah penjepit bulu mata. Tapi aku kemarin menemukan nih penjepit bulu mata yang bener-bener cocok banget juga, kayak not bad gitu. Tada! Ini adalah penjepit bulu mata terbaru aku beli dari Flying Tiger. Kalian kalau misalnya belum nonton video sebelumnya challenge belanja 100.000 di Flying Tiger, kalian harus nonton itu. Jadi ini adalah salah satu produk yang aku beli dari challenge belanja 100.000 di Flying Tiger. Dan kalian tuh gak bakal sangka deh guys, ini tuh murah banget, kayak jauh banget dari ini. Ini tuh kan 300.000 ya, ini tuh bekerjanya gak begitu jauh dari yang ini. Maksudnya bekerja di bulu mata aku juga lumayan bagus gitu. Jadi sejauh ini top 2 aku ya ini gitu. Kalau kalian mau yang lebih mahal kalian bisa pakai ini, kalau kalian mau lebih murah kalian bisa pakai yang ini. Nah ini ya dia udah kayak bekerjanya hampir sama kayak Shu Uemura di bulu mata kalian, tapi ini harganya murah banget. Oke, jadi ini tuh kemarin harganya murah banget, cuman 30.000. Coba guys, kayak ini Shu Uemura 10 kali lipatnya si Flying Tiger, tapi kayak si Flying Tiger ini bekerjanya sama persis kayak Shu Uemura. Jadi kayak ini boleh banget dicoba, dan ini lucu banget gak sih, warnanya pink, terus kayak ini transparan, terus kayak ada glitter pinknya. Aku tuh pas pertama kali beli ini jujur aku gak berharap banyak, karena aku memang bikin video challenge yang belanja 100.000 itu kan kayak ya udah beli apa yang bisa dibeli dan apa yang memang bisa aku gunakan lah gitu, dan yang menurut aku lucu gitu. Nah salah satunya ini aku lihat ini lucu banget warna pink, cuman 30.000 lagi, apa coba ya gitu kan. Terus kayak ya udah aku coba lah beli, ternyata beneran sebagus itu guys. Nih aku kasih kalian lihat semua hasil bulu mata aku dijepit pakai 3 ini. Oke, tapi nggak pakai maskaranya ya, karena aku mau ngasih lihat kalian naturally kayak gimana. Ini yang Innisfree dulu. Bahkan ini yang Innisfree udah nggak bisa ngejepit bulu mata aku guys. Jadi kayak aku sedih banget, kenapa ya? Dia nggak bisa ngejepit sama sekali yang ini. Tuh bener-bener naiknya cuma dikit doang ya guys, kalian bisa lihat. Jadi kayak ini fail banget di aku jujur. Kita coba yang Shu Uemura sekarang ya. Oke. Ini yang Shu Uemura. Tuh baru kayak dijepit beberapa kali bulu matanya langsung naik ke atas. Kalian kalau lihat memang bulu mata aku nggak begitu banyak ya guys, jadi kayak emang pendek-pendek. Jadi makanya biasa aku kalau pakai maskara agak ekstra aku pakein yang volumizing sama lengthening dua-duanya sekaligus. Ini baru sekali jepit, kalau kalian jepit lagi. Jadi memang untuk yang monolit tuh jepit bulu mata harus beberapa kali gitu. Nah kalian kalau jepit untuk yang kedua kali itu udah oke banget, karena yang pertama kali aja kan udah setinggi itu ya. Jadi kalian jepit lagi kedua kalinya, tuh lebih naik lagi. Jadi cuman butuh kayak 2-3 kali jepit itu udah bisa banget, udah bagus banget. Nah sekarang aku coba yang ini aja, aku turunin dulu bulu mata aku. Sekarang kita coba yang Flying Tiger yang aku bilang dia kerjanya sama kayak Shu Uemura di bulu mata aku, tapi harganya murah banget, cuman 30.000. Jadi kayak oh my god, ini deal banget. Jadi maka aku tuh excited banget pengen nge-share ini, kayak ini tuh bagus tapi murah. Kalian nggak perlu beli yang mahal-mahal, ada kok barang yang murah tapi kualitasnya bagus ini gitu. Jadi kita coba ya. Dan aku sukanya dia penjepit bulu mata yang kayak gini, dia tuh kan nggak bolong ya, jadi kayak lebih enak gitu menurut aku megangnya. Jadi nggak bisa dipegang pakai lebih dari 1 jari. Nah ini kita jepitnya biasa aja.
Ini jepitnya kenceng tau guys, tuh. Gila. Ini gila banget. Langsung naik. Nih ya, satu lagi nih ya. Aku nggak bohong guys, bagus banget asli demi apapun. Satu lagi nih. Lagi dan dia ngegrip bulu mata aku tuh kayak bisa banyak gitu loh. Tuh, satu lagi langsung naik. Oh my god banget gak sih? Ini penjepit bulu mata terdebes menurut aku dan harganya cuma 30.000. Aku gak nyangka banget dia bisa cocok di bulu mata aku. Kayak gila, kalau bulu mata aku yang ini memang susah naik guys, tapi kalau bulu mata yang ini tuh jauh lebih gampang naik. Jadi kalian lihat deh, gila ya. Ih mantep banget. Ini tuh karena aku cuma jepit jadi pasti bulu matanya cepet turun ya, harus dikasih maskara lagi. Tapi aku tuh kalau pakai dua ini bisa kan, kalau pakai yang ini free sama yang Miniso tuh nggak bisa. Even kayak cuma dijepit sekali tadi, kayak tadi tuh jepit sekali gitu, dia nggak naik, dia akan tetap begini gitu. Jadi ini dua penjepit bulu mata yang aku bisa rekomen ke kalian karena benar-benar sebagus itu. Kalian bisa beli, kalau mau agak sedikit mahal bisa beli ini, tapi kalau kalian mau yang affordable tapi kegunaannya sama kayak shoe murah, kalian bisa beli di Flying Tiger Copenhagen, cuma 30.000 dan bentukannya lucu banget. Dan aku jadi kayak lebih sering pakai ini jujur karena lucu dan dia memang bagus gitu loh. Jadi next kita akan bahas produk yang sakral banget untuk perbulu mataan aku, terutama yang nggak bisa naiknya gampang. Pertama, aku mau ngasih tau kalian bahwa aku punya di sini 5 maskara yang berbeda. Dan sebenarnya aku punya satu lagi, yaitu Pink Flash. Tapi aku nggak tahu kemana itu maskara tiba-tiba menghilang. Aku bener-bener lupa. Kayaknya kebuang sama aku deh guys. Jadi kayak yang Pink Flash itu udah nggak ada. Jadi tapi aku masih inget kok kira-kira Pink Flash di aku kayak gimana progresnya. Sebelum kita bahas 5 ini, kita bahas dulu yang Pink Flash. Karena di sini yang produk yang nggak ada cuma Pink Flash doang. Jadi aku tampilin di sini aja gambar maskara yang aku pakai ya. Yang Pink Flash itu aku pakai warna pink. Jadi Pink Flash punya 2 maskara, hitam sama pink. Aku belilah yang pink waktu itu. Nah, yang pink itu guys, itu gunanya itu untuk volumizing, sedangkan yang biru itu lengthening. Dan aku tuh memang lebih sering beli yang untuk volumizing gitu, karena bulu mata aku tuh tipis gitu loh. Aku nggak peduli deh dia sepanjang apa, karena menurut aku panjang masih bisa diakalin pakai serum bulu mata dan lain-lainnya gitu. Nah aku lebih suka bulu mata aku tuh tebel gitu, karena kalau misalnya bulu matanya tebel kan kelihatan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia panjang dan tipis kan kayak percuma. Jadi makanya aku lebih sering beli yang volumizing. Aku cobalah yang volumizing itu yang warna pink, tapi entah mengapa itu tidak cocok sama bulu mata saya yang susah banget naik ini. Jadi itu nggak pernah aku pakai guys, bener kayak cuma sekali 2 kali, habis itu aku udah nggak pernah pakai. Karena jujur yang Pink Flash itu memang affordable, harganya kayak cuma 30 ribuan, 20 ribuan, tapi dia aku nggak bisa sama sekali menaik untuk dia ngestayin bulu mata aku tuh tetap naik tuh nggak bisa gitu. Jadi makanya aku kayak ya sudahlah, mungkin memang sudah takdirnya nggak cocok sama si Pink Flash itu gitu. Makanya aku pakai cuma sekali 2 kali, karena dia juga menurut aku untuk dia maskaranya bisa kering tuh lama, butuh waktu yang lama gitu. Jadi makanya aku kurang cocok dan kurang suka kayak gitu. Nah untuk yang kedua, yang aku bahasnya sesuai dengan proses kayak pertama kali aku beli maskara tuh yang mana gitu aja kali ya. Soalnya biar sambil cerita-cerita sekalian perjuangan aku nyari maskara. Kalau yang Pink Flash tadi itu kayak maskara ketiga aku gitu, tapi aku bahas itu duluan karena kan dia nggak ada barangnya di sini gitu. Nah untuk maskara pertama aku ada ini. Sebenarnya aku lupa sebelum ini tuh aku ada maskara atau enggak, tapi kayak seingat aku nggak ada. Jadi maskara pertama aku itu Too Faced, dari Too Faced yang Better Than Pip maskara inilah pokoknya ya, yang ini dulu guys. Jadi aku tuh lebih mengikuti makeup barat daripada Korea gitu. Jadi makanya aku tuh sempet tau lah beberapa maskara. Oh aku inget, maskara pertama aku tuh bukan ini, bukan maskara pertama aku tuh adalah Maybelline. Kalian nanti aku kasih lihat kan di sini ada pokoknya Maybelline, botolnya hitam, tutupnya pink.
Itu ada pokoknya, nanti aku cantumin deh di sini gambarnya. Maskara pertama aku tuh Maybelline. Kita bahas dulu Maybelline ya, karena sebelum itu kayak aku nggak pernah pakai apapun selain Maybelline. Pokoknya Maybelline aku pakai lah tuh si Maybelline. Aku lupa deh aku punya itu sama satu lagi, kayaknya seingat aku punya 2 maskara Maybelline, tapi yang paling aku ingat adalah si botol pink itu, pink hitam itu sebenarnya not bad di bulu mata aku, tapi tetap aja dia pasti akan turun, nggak mungkin enggak gitu. Tapi sebenarnya not bad gitu loh, kayak masih bisa sih naik, cuma nggak bisa tahan kayak sampai seharian di aku gitu. Kayak mungkin aku pakai nih, abis pakai mungkin kayak sejam setelah pakai dia pasti udah loyo gitu. Jadi nggak bisa, itu Maybelline juga nggak, kurang cocok di aku. Tapi aku nggak tahu sih, aku kan belum coba versi-versi lainnya, karena kata orang-orang beberapa versi lain ada yang bagus, kayak yang terbaru juga katanya bagus sih Maybelline itu. Jadi I don't know, tapi kalau yang itu memang dia aku bisa naik tapi bentar doang gitu. Nah baru setelah Maybelline aku ada si maskara ini, Too Faced ini. Jadi maskara Too Faced ini biasa kalian bisa nemuin ini di Sephora. Ini dia bentuknya kayak gini guys, kan pasti wondering gitu kan, kayak ini tuh gede banget. Jujur aku tuh waktu itu kenapa bisa pengen cobain yang Too Faced ini, pertama aku tuh dulu suka ngelihat makeup barat. Nah makeup barat tuh kayak biasa pakai produk-produk Sephora kan, terus mereka itu ada yang Too Faced maskara yang biru yang waterproof. Aku tuh sebenarnya pengennya itu, tapi waktu itu aku lagi ulang tahun dan dapetnya yang ini, karena aku bilang kayak kayaknya adanya cuman yang pink, jadi ya udah aku pikir ya udahlah nggak apa-apa kita coba. Jadi yang ini tuh nggak waterproof guys. Nah permasalahannya adalah kalau pakai maskara nggak waterproof udah pasti itu nggak akan cocok di bulu mata aku. Tapi karena waktu itu aku masih baru coba-coba dan belum ngerti, jadi udah aku pikir bisa kan, ternyata nggak bisa. Jadi maskara yang tidak waterproof itu nggak cocok banget ya aku. Dia modelannya kayak bulu gini dan dia tidak melengkung yang kayak spatula maskara pada umumnya ya. Jadi kayak ya si Too Faced ini gagal banget ya aku. Banyak banget maskara bahkan bukan maskara sih, baik banget produk-produk makeup yang menurut aku harganya mahal tapi malah justru nggak cocok di aku. Malah kayak harga yang nggak begitu mahal, yang biasa aja atau bahkan murah itu lebih cocok gitu. Tapi ada juga yang murah nggak cocok, kayak Pink Flash tadi itu aku nggak cocok gitu. Tapi ini juga yang mahal banget juga aku nggak cocok gitu. Jadi ini jujur aku kayak cuma pakai sekali apa 2 kali, sayang banget. Padahal ini brand lumayan gitu, tapi kayak ya nggak pernah kepake di aku. Tapi botolnya nggak pernah aku buang karena sayang nggak sih kalau dibuang botolnya nih, lumayan juga harganya gitu. Jadi ya ini kurang bisa bekerja di aku guys. Coba kita searching dulu ya ini di internet harganya berapa, karena aku udah lupa. Karena range harga di sini 300 sampai 700. Jadi aku nggak tahu, pokoknya ini ratusan ribu punya maskara lah ya. Nggak bekerja di aku, sumpah. Jadi kayak kalian tuh jangan mentang-mentang harganya mahal pasti bakal bekerja tuh, enggak. Tapi kalau yang Shu murah tadi, penjepit bulu mata itu beneran bekerja ya guys. Dia mahal dan bekerja. Tapi kalau ini mahal tidak bekerja di aku. Cuma mungkin bagi kalian yang bulu matanya gampang naik, mungkin ini bisa bekerja di kalian. Nah lalu setelah Too Faced itu aku kan bingung dong, aku nggak pakai lah bulu si Too Faced itu banyak. Jadi kayak cuman 2-3 kali aku pakai, sisanya aku balik pakai Maybelline lagi. Tapi aku tetap belum puas sama Maybelline gitu. Jadi akhirnya aku carilah lagi, lalu aku menemukan ini maskara Bare and Bliss. Jadi guys, maskaranya Bare and Bliss ini kayak aku cinta mati. Yang ini tuh kalau nggak salah murah deh, under 100.000 seingat aku. Nanti pokoknya aku cantumin harganya sekalian di sini, sama ya pokoknya semua harga-harganya nanti aku cantumin lah ya guys. Aku carinya nanti aja biar kita cerita-cerita dulu. Ini maskara Bare and Bliss yang Pink Roll to Volume ini gila banget bagusnya, dan aku suka banget sama brush maskara yang kayak gini. Aku lupa deh ini namanya apa, kalian kalau ada yang inget boleh komen di bawah. Jujur ini bagus banget, spatula yang kayak gini tuh bener-bener cocok banget di bulu mataku, entah mengapa.
even though yang kayak, walaupun yang pink flash juga dia spatulanya kayak gini ya, tapi nggak tahu kenapa yang ini bagus gitu spatulanya di aku. Dan dia maskaranya gila banget menurut aku. Dia adalah salah satu maskara yang nggak bisa nandingin maskara lain. Kayak mantul banget di aku. Ini adalah salah satu maskara yang sampai detik ini aku pakai terus guys. Sampai ini sebenarnya kalian udah bisa sekotor ini tuh aku pakai terus, even kayaknya dia udah mau habis sebenarnya, tapi masih aku pakai terus karena memang masih ada isinya. Cuma kayaknya ini udah mau expired, jadi kayak aku harus cepet-cepet pakai dan aku harus cepet-cepet beli lagi yang baru rasanya, karena kayak gila, aku nggak bisa sih pakai maskara lain semenjak ada maskara ini. Tapi aku tetap beli maskara lain karena penasaran gitu. Tapi main maskara yang aku pakai adalah ini. Jadi setelah dijepit tadi, aku pakai ini, bulu mata aku tuh benar bisa tegak setegak-tegaknya. Dan dia nggak sampai seharian juga sih bertahan di aku, tapi minimal dia tuh kayak setengah hari tuh dia masih bisa deh, kayak mungkin 6-12 jam di aku tuh masih oke. Max tuh mungkin ya kalau 12 jam udah melewat banget lah ya, mungkin 6-10 jam kali. Tapi aku biasanya juga keluar nggak pernah selama itu sih kalau pakai make up. Paling lama mungkin 2 jam 3 jam, ya mentok-mentok 6 jam lah misalnya di luar pakai make up. Ini mantul guys, masih bisa guys. Jadi itu bagus banget, kalian wajib coba bagi yang susah bulu matanya. Aku ada bahas lebih banyak di video yang sebelumnya sih sebenarnya, yang bahas mengenai brand-brand produk-produk, yang bahas mengenai produk-produk Bare & Bliss. Kalian bisa tonton di video itu karena ini aku dijelasin juga betapa bagusnya maskara ini. And setelah menurut aku ini bagus, Bare & Bliss keluarin maskara baru, yaitu Roll to High. Sekarang tuh ada yang satu lagi warna putih, aku lupa apa namanya. Tapi aku udah gak coba lagi ya, karena menurut aku kayaknya ya udahlah cukup sampai di sini untuk maskara Bare & Bliss. Kayak aku tidak mau coba lagi karena takutnya nanti kayak kebanyakan gitu. Nah, aku cobalah yang Roll to High, tapi yang Roll to High ini entah mengapa aku sedih banget jujur. Kok dia kurang gitu, kayak entah mengapa dia becek banget. Kalau yang Roll to Volume yang ini itu nggak sebasah yang ini maskaranya guys, jujur pas pertama kali dipakai. Pokoknya ini tuh lumayan basah, jadi karena dia lumayan basah, dia di bulu mata aku tuh nggak bisa yang bener-bener naik gitu. Makanya aku juga bingung gimana caranya ini basah kayak gini. Dan ini aku juga salah satu maskara yang aku jarang pakai jujur gitu, karena dia basah banget di bulu mataku. Dan kayak sebenarnya spatulanya sama kayak yang Bare & Bliss, aku suka bentukannya, cuman entah mengapa dia nggak bisa di bulu mataku gitu. Jadi ya ini aku juga pakai paling beberapa kali, atau kadang kalau misalnya aku mau bikin bulu mataku panjang, aku udah merasa bulu mataku nih kayaknya agak memendek atau gimana, biasa aku pakai dulu ini, terus baru terakhir aku pakein ini gitu. Karena kalau misalnya aku pakai ini dulu baru ini sama aja, karena kan dia basah gitu. Jadi biasa aku pakai ini dulu, tunggu dia agak kering, jangan sampai full kering ya, kayak kering dikit terus langsung pakai ini, karena kalau nggak nanti dia menggumpal bulu matanya gitu. Jadi kadang aku paduin dua ini sih gitu. Kadang kalau dipaduin masih works, tapi kalau ini dipakai sendiri nggak works. Kalau ini dipakai sendiri works banget ya aku gitu. And then setelah itu, karena kita penasaran lagi, aku tuh orangnya gampang penasaran ya, jadi karena aku udah penasaran banget sama maskaranya, jadi aku belilah maskaranya Judy Doll. Ini yang Judy Doll, hopefully kelihatan ya, Judy Doll yang Iron Mascara 01 Black. Kalau yang ini dia bentukannya seperti ini, jadi kalian jangan kaget kotak maskaranya memang segini guys. Ini adalah tangkai brushnya, beda sama maskaranya sebelumnya. Tangkai brushnya sependek ini, maskaranya sepanjang ini. Kalau Judy Doll kebalik, maskaranya cuma segini. Aku juga kaget pas dateng, ternyata maskaranya cuma segini ya gitu. Jadi dia tipe yang pakai iron. Nah, salah satu alasan kenapa Bare & Bliss yang putih itu aku nggak beli, karena aku cobain Judy Doll ini, bulu mataku sama sekali nggak cocok pakai yang iron mascara ini. Aku nggak tahu kenapa, sama sekali nggak cocok.
Jadi aku nggak tahu kenapa emang bulu mata ini susah banget untuk bisa cocok sama satu produk. Kalau misalnya penjepit bulu mata juga belakangan ini aku udah nggak begitu sulit untuk nyari sih, buktinya kayak ini 30.000 aja aku bisa gitu. Jadi memang untuk menjepit bulu mata nggak yang terlalu problem sebenarnya. Lebih problemnya lagi tuh kalau nggak cocok maskara, karena susah kalau misalnya penjepit bulu matanya cocok, maskaranya nggak cocok, sama aja bohong gitu. Jadi makanya kayak ini aku nggak bisa guys, ini aku juga nggak cocok. Jadi mungkin bagi kalian yang bulu matanya susah banget naiknya kayak aku dan monolit kayak aku, kalian nggak bisa pakai ini, kalian ini nggak cocok sama sekali di aku gitu. Tapi mungkin siapa tahu bagi kalian yang monolit bisa, boleh juga sih komen di bawah. Jadi mungkin memang tipe bulu mata masing-masing juga ya, tapi kayak ya nggak bisa. Cuma kotaknya lucu aja sih, cuma nggak bisa sayangnya. Kadang aku paduin juga nih sama yang Bare & Bliss Pink ini, karena kan memang aku paling bisa pakai ini. Jadi biasanya aku paduin, aku pakai dulu yang Juju Doll, terus aku baru pakai ini. Tapi kalau aku pakai double itu biasanya nggak setahan lama aku pakai si Bare & Bliss yang pink doang gitu, karena kan jadinya dia tebal, dan kalau dia tebal bulu mata kita tuh jadi lebih gampang cepet turun ya guys, karena berat kan gitu. Jadi ya untuk yang kesekian kalinya nggak cocok lah aku. Lalu maskara terakhir adalah Heroin Make. Ini Kiss Me, ini punya merek Jepang ya guys, Kiss Me Heroin Make. Ini yang pink gold, dan aku tuh salah beli kayaknya. Sebenarnya harusnya aku beli yang volumizing, tapi aku beli yang lengthening again karena memang aku ternyata lebih cocok pakai yang volumizing ya. Sejauh ini kalian kalau lihat aku tuh lebih cocok pakai volumizing. Ini kan pure untuk khusus volumizing dong, dan cocok banget di aku. Nah, aku harusnya beli yang volumizing, tapi aku tuh kayak salah baca apa gimana gitu kan bahasa Jepang semua, aku tuh kurang ngerti. Nah, ini ternyata kayaknya untuk lengthening, jadi memang pas dipakai bulu mata aku tuh bisa panjang tapi nggak tebel. Nah, kalau yang ini, dia ini spatulanya udah kayak spatula zaman dulu maskara gitu loh guys, yang memang melengkung dan berbulu kayak gini. Tapi ini lumayan cocok di aku gitu, walaupun dia hanya bikin panjang tapi dia lumayan cocok guys. Jadi aku lumayan suka sama yang Kiss Me Heroin Make ini, dan karena aku tahu ini lumayan cocok di aku pengen cari yang volumizing, karena orang-orang bilang tuh ini bagus banget kan memang yang Heroin Make, dan gak bohong emang beneran bagus. Cuma memang aku salah beli aja. Harusnya aku, kalau nggak salah yang volumizing tuh warna ungu atau apa gitu, aku lupa. Aku memang harus belinya yang warna ungu, tapi ini aku kebelinya yang pink gold. Jadi nanti kapan ada waktu aku pengen beli lagi yang Kiss Me Heroin Make ini, supaya aku bisa cobain yang volumizing, karena aku penasaran banget sama yang volumizing. Hopefully dia bisa ya bertahan lama di aku gitu, karena ini bagus banget guys sebenarnya. Cuma karena dia cuma bisa memanjangkan bulu mata aku tuh jadi nggak kelihatan tebal. Ketahanan dia di bulu mata aku juga nggak selama Bare & Bliss sih sebenarnya. Bare & Bliss masih sejauh ini masih paling lama bertahan di bulu mata aku adalah yang Bare & Bliss gitu. Untuk yang Heroin Make ini dia bertahan lama juga, tapi nggak setahan lama Bare & Bliss gitu. Tapi mungkin kalau di kalian yang bulu matanya nggak gampang turun, ini pasti cocok banget di kalian. Ini bagus banget tau guys, kalian harus coba. I like it so much. Kayak ini tuh bagus guys sebenarnya gitu, dan harganya juga sebenarnya menurut aku masih nggak terlalu mahal. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah kemarin 100 ribuan. Terus yang ini aku juga lupa berapa, nanti aku cantumin harganya. Sama kalau yang ini juga setahu aku 100 ribuan juga deh. Ya harusnya ini 100 ribuan setahu aku. Jadi ini karena aku mau ngasih lihat kalian si penjepit bulu mata 30.000 ini sebagus apa, aku bakal jepit pakai ini. Terus nanti yang satu lagi mungkin aku karena aku mau ngasih maskara ya, menurut aku maskara lebih penting, jadi dua-duanya aku jepit pakai ini aja ya guys gitu. Karena kalau Shu Umura aku udah sering pakai, dan kalian kalau nonton video aku yang sebelum-sebelumnya aku make upan juga kalian bisa lihat bulu mataku kalau dijepit pakai Shu Umura kayak gimana, jadi kalian bisa lihat di situ. Tapi kalau ini kan belum pernah gitu, jadi aku jepit pakai ini ya.
Ini dia aku Bare Bliss kayak gini. Ini baru satu layer aja, aku nggak mau pakai banyak-banyak karena nanti mau ditambahin sama yang Kiss Me punya maskara gitu. Jadi kayak lumayan kan. Memang bulu mata aku tuh nggak banyak guys. Biasanya aku kalau mau yang medok banget aku tambahin fake lashes gitu, tapi kalau mau daily aja biasa gini juga udah bisa dan udah bagus banget gitu. Oke, next aku jepit yang mata satu lagi, terus nanti pakai heroin make-nya baru aku videoin lagi aja guys, biar nggak lama durasinya. Oke, ini udah aku jepit. Sekarang aku pakein yang sebelah sini, yang Kiss Me ini ya guys, yang tadi aku bilang lumayan bagus di aku. Biasanya aku giniin dulu maskaranya, aku leperin dulu di samping supaya nggak terlalu tebal. Tuh, dia langsung jadi tinggi banget, langsung bener-bener panjang, tapi nggak tebel kan. Kalau yang ini tebel tapi pendek, kalian bisa lihat perbedaannya kan. Nah sekarang aku bakal coba tambahin yang Bare Bliss tadi sama si heroin ini ya. Itu yang heroin ini bagus guys, panjang gitu tapi kayak dia kurang tebal. Aku akan coba yang ini, aku pakein biar dia panjang. Tuh, jadi jauh lebih panjang dan jauh lebih tebal. Jadi kadang aku paduin kayak gini cara pakai maskaranya. Nanti aku kasih lihat kalian video close up yang lebih bagus lah ya, jadi kalian bisa lihat hasilnya. Ini yang heroin doang, ini yang Bare Bliss plus heroin. Jadi emang aku besok kalau pakai maskara kayak gini. Dan ini aku dua-duanya aku jepit pakai yang pink ini dan hasilnya bagus banget, bener-bener naik ke atas, bagus banget. Bulu matanya naik banget, bulu mata aku nggak pernah senaik ini jujur semenjak bisa nemuin maskara yang tepat. Jadi bulu matanya lebih naik gitu. Jadi konklusinya adalah kalian harus bisa berani cobain banyak produk aja sih sebenarnya. Kalian kalau cobain produk terus, lama-lama kalian bisa nemuin produk yang cocok sama kalian apa. Dan kalau misalnya udah cocok, kalian jangan ganti-ganti lagi, kecuali kalian penasaran kayak aku memang suka cobain beberapa hal, beberapa produk makeup yang berbeda-beda, karena memang aku pengen cari yang baru lagi, yang baru lagi. So ya, jadi makanya aku bisa share ke kalian gitu. Kalau misalnya aku nggak coba banyak produk, nggak ada yang bisa aku share juga kan ke orang-orang gitu. Tapi karena aku suka dan suka sharing produk-produk apa aja yang bagus, biasa ke teman-teman aku juga aku suka kayak sharing gitu, yang ini bagus loh, yang ini cocok di gue gitu. Nah sekarang aku share ke kalian, jadi kalian nggak perlu lagi coba-cobain. Kalian bisa lihat video ini dan kalian bisa langsung tahu yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Ini review langsung dari pemakai bulu mata yang memang susah untuk naik ke atas ya guys. Apalagi aku ini monolit, jadi memang susah. Tapi kalau udah ketemu yang cocok kayak gini, bagus banget kan tuh, perfect kayak gitu. Jadi that's it for the video guys, thank you so much for watching. Aku kasih lihat kalian top 2 maskara aku sama top 2 penjepit bulu mata aku yang pink. I love banget, bener-bener suka. So that's it guys, thank you so much for watching. Semoga videonya bermanfaat, semoga kalian bisa mendapatkan info-info mengenai maskara dan penjepit bulu mata. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on my next video. Bye bye.